Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuristiqomah. Saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa merupakan suatu aspek penting dalam dunia komunikasi, dan untuk memahami dengan lebih mendalam, perlu kita kaji beberapa ciri utama yang menggambarkan tentang komunikasi massa. Yang pertama itu ada halayak yang heterogen dan anonim. Salah satu ciri utama komunikasi massa adalah pesan-pesan disampaikan kepada khalayak yang heterogen dan anonim. Ini berarti pesan tersebut ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang berasal dari berbagai latar belakang seperti pendidikan, pekerjaan, agama, suku, bangsa, dan sebagainya. Komunikasi massa tidak mengenal dengan pasti siapa individu yang menjadi komunikan. Yang kedua yaitu ada simultaneity. Media massa memungkinkan terjadinya kontak secara simultan, yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh sejumlah besar komunikan secara bersamaan. Hal ini tuh menciptakan kemungkinan besar untuk mempengaruhi masyarakat dengan cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada pesan yang bersifat publik. Komunikasi massa ditunjukkan untuk khalayak umum. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa tidak ditunjukkan untuk perorangan ataupun individu, melainkan bisa diakses untuk semua orang. Yang keempat itu ada komunikator terlembagakan. Karena media massa adalah media atau organisasi, komunikator tuh dalam komunikasi massa merupakan komunikator terlembagakan. Ini berarti bahwa para komunikator seperti wartawan, penyiar, atau sutradara berorasi sebagai bagian dari organisasi yang memiliki aturan dan standar tertentu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kemudian proses komunikasi massa pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media massa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi massa memainkan peran dan kunci dalam menyampaikan gagasan, informasi, opini, dan lainnya kepada khalayak yang luas. Proses komunikasi massa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada proses komunikasi massa secara primer. Ini adalah tahap di mana komunikator menyampaikan pesan dengan menggunakan lembaga atau simbol sebagai medianya. Lambang ini dapat berupa bahasa, gestur, isyarat, gambar, warna, dan lainnya. Media ini secara langsung mengomunikasikan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua itu ada proses komunikasi massa secara sekunder. Tahap ini tuh melibatkan penggunaan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang. Karena komunikan berada di tempat yang berjauhan dan jumlahnya itu besar, komunikator harus menggunakan media komunikasi sebagai alat untuk melancarkan pesannya. Media-media ini mencakup surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Terus dalam konteks komunikasi massa melalui media cetak seperti surat kabar, proses komunikasi secara primer dilakukan melalui tulisan dan karya jurnalistik. Sedangkan proses komunikasi massa secara sekunder itu melibatkan media seperti surat kabar sebagai penyalur pesan kepada khalayak yang luas. Dengan demikian, media cetak seperti surat kabar memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, gagasan, dan opini kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Rifabul Haq. Saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi berlangsung antara pihak-pihak yang terlibat. Model komunikasi membantu kita memahami proses komunikasi dengan merinci elemen-elemen yang terlibat dan cara mereka berinteraksi. Berikut adalah beberapa pengertian model komunikasi. Yang pertama, model deskripsi. Model komunikasi berfungsi sebagai alat deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pesan atau informasi dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Yang kedua, mode konseptual. Model ini digunakan untuk mengkonseptualisasikan komponen-komponen utama dalam proses komunikasi.
Yang ketiga, signifikasi. Model komunikasi adalah penyederhanaan dari kenyataan yang lebih kompleks. Mereka memungkinkan kita untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dalam komunikasi tanpa terlalu terjebak dalam detail-detail rumit. Yang keempat, alat pendidikan. Model komunikasi digunakan sebagai alat pembelajaran dalam pendidikan. Mereka membantu mahasiswa dan peserta pelatihan memahami teori-teori komunikasi dan proses komunikasi yang berlaku. Yang kelima, petunjuk praktis. Beberapa model komunikasi dapat digunakan sebagai panduan praktis untuk perbaikan komunikasi. Mereka membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang dalam komunikasi interpersonal, bisnis, atau media. Dan contoh model-model komunikasi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, model Shannon-Weaver. Yang kedua, model air 2 tahap. Dan yang ketiga, model air banyak tahap. Keempat, model Melvin Dever. Yang kelima, model Gamble and Gamble. Yang keenam, model Hoop atau Hubert Redmond. Yang ketujuh, model Black and Whitney. Yang ke-8, model Bruce Wesley and Malcolm McLeod. Yang ke-9, model Maleske. Dan yang terakhir adalah model Bryan and Wallace. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M.A. Nisal Fikri. Saya dari kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan beberapa teori pada komunikasi massa. Saya di sini akan menjelaskan setidaknya 8 teori yang ada pada komunikasi massa. Mungkin langsung saja pada topik pembahasan. Teori dalam komunikasi massa adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan proses komunikasi yang terjadi dalam konteks media massa. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang beberapa teori komunikasi massa yang signifikan. Yang pertama yaitu ada teori agenda setting atau agenda setting teori. Teori ini dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1968. Konsep utama dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan agenda atau agenda setting dan mempengaruhi topik perbincangan di masyarakat. Meskipun media tidak mengontrol pemikiran individu, mereka dapat mengendalikan apa yang menjadi fokus perhatian publik. Yang kedua yaitu teori usage and gratification. Teori ini mendekati komunikasi massa dan sudut pandang konsumen. Teori ini mengasumsikan bahwa individu memiliki media dan kontennya berdasarkan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Pengguna media mencari pemenuhan kebutuhan tertentu dan merasa puas ketika kebutuhan ini terpenuhi. Untuk yang ketiga yaitu teori efek terpencil. Teori ini pertama kali muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an. Teori ini menganggap bahwa media massa memiliki kekuatan untuk secara langsung mempengaruhi dan mengontrol pikiran dan perilaku audiens, seperti tembakan jarum hipotermik yang menyuntikkan pesan langsung ke dalam pikiran audiens. Namun teori ini sekarang dianggap sangat sederhana dan tidak akurat. Untuk yang keempat yaitu teori pemrosesan informasi. Teori ini menggambarkan bagaimana orang memproses informasi yang mereka terima dan media massa. Menurut teori ini, audiens memproses informasi berdasarkan kapasitas kognitif mereka, motivasi, dan pemahaman subjektif ini. Mempertimbangkan bagaimana pesan dari media diproses dan diterima oleh individu. Untuk yang kelima yaitu teori komunikasi terarah. Teori ini diajukan oleh Paul Lazarsfeld pada tahun 1950-an. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh media massa tidak bersifat langsung pada audiens, tetapi melalui gatekeeper yang memilih dan menginterpretasikan konten media sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Pemimpin opini atau tokoh masyarakat berperan sebagai perantara yang mempengaruhi opini publik. Yang keenam yaitu teori konvergensi. Teori ini mengacu pada perubahan media dan teknologi yang mengarah pada perpaduan antara media cetak, televisi, dan internet. Konvergensi ini telah mempengaruhi bagaimana kita mengkonsumsi dan berpartisipasi dalam media, serta mengubah dinamika komunikasi massa. Untuk yang ketujuh yaitu teori kelompok terpencil. Teori ini mengatakan bahwa audiens memiliki kecenderungan untuk mencari dan mengeksplor diri pada konten media yang sesuai dengan pandangan dan diri mereka sendiri. Mereka cenderung menghindari konten yang bertentangan dengan keyakinan atau pendapat mereka. Untuk yang terakhir yaitu teori kultivasi. Teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media massa, khususnya televisi, dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap dunia nyata. Terutama teori ini berfokus pada bagaimana tayangan televisi bisa mempengaruhi persepsi
terhadap realitas sosial. Teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang komunikasi massa dan interaksi media dengan masyarakat. Penggunaan teori-teori ini membantu dalam memahami kompleksitas pengaruh media massa dalam budaya dan masyarakat modern. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.